Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di jalur alternatif ya, antar provinsi begitu. Maksud saya antar kabupaten ya, dari Mojokerto menuju ke Surabaya, dan saya berada tepat di samping dari eksis tol dari Mojokerto ya, pintu masuk tol di kawasan Mojokerto, dan terkenal dengan wilayah Klinterjo karena memang di situ teman-teman. Nah, itu ada bangunan Belanda seperti dam begitu ya, bendungan yang ada 3 bendungan dan memang terkenal dengan Klinterjo. Namun di sisi lain teman-teman, sebelum adanya pelebaran jalan di sini itu ada makam keramat begitu ya, ada makam keramat yang orang-orang itu banyak berdatangan untuk merebutkan sebuah pusaka yang sangat ampuh katanya, namun pusaka tersebut masih diselimuti gaib. Nah, kita akan tunjukkan keberadaan makamnya, dan di kisaran abad ke-18 makam itu katanya sudah ada di sini, meskipun ini jalannya sudah melakukan pelebaran. Nah, bisa dilihat teman-teman, pelebarannya memang sampai sini, dan ini sudah merupakan rawa begitu. Namun makam yang satu ini oleh pengembang begitu ya, tidak dipindah, malah lebih diperbaiki ya, lebih direnovasi begitu, sehingga sampai saat ini makam ini masih eksis begitu, dikunjungi oleh para peziarah. Nah, sebelum kita masuk, memang keberadaan makamnya berada di bawah, dan memang ada beringin ya, yang kemungkinan usianya sudah lumayan tua karena diameternya sudah lumayan besar. Nah, kita lihat teman-teman, di sini saya akan turun mengunjungi dari bangunan ya, dan terkenal dengan nama Eyang Joko Sambang. Kalau dilihat dari bangunannya, memang dari dulu kemungkinan memang menggunakan material kayu begitu, sederhana sekali. Nah, ini saya bersama Man Pelor teman-teman, bisa dikunjungi channelnya, banyak hal-hal atau video-video menarik di dalamnya. Kalau melihat dari sekeliling kita saat ini ya saudaraku, ini kemungkinan dulu rawa begitu ya zamannya. Kemungkinan juga gitu, dan tol itu juga masih baru itu Mas. Yang di depan kita itu ya, adalah pintu tol ya. Pintu tol. Itu masih Dulunya baru. rencana ini digusur, cuman tidak boleh sama warga sekitar karena diakui ini sebagai apa ya, istilahnya punden sakral ya. Iya, punden yang dituakan Ya, lah begitu ya dituakan. saudaraku ya. Makanya tidak boleh. Dan ini juga ada sejarah-sejarah yang kuat di petilasan ataupun makam ini. Oke. Katanya barusan kan kita ngobrol di belakang layar, ada dua istilahnya dua cerita, Ya, dua versi yang gitu iya dua versi begitu, yang sepertinya masih pro kontra begitu ya. Ada yang bilang di sini itu kan pernah dengar cerita ya, Joko Sambang itu ada yang bilang kalau dia itu seorang anak kecil yang meninggal di pinggir jalan, tidak diketahui sanak keluarganya dan tidak diketahui orang tuanya zaman waktu itu ya. Akhirnya dinamakan juga sama masyarakat dan dikuburkan juga di tempat itu, dan sampai saat ini Kang, tempat itu dikasih jalan dengan nama Joko Sambang gitu. Dan anak itu pun dinamakan, kan namanya nggak tahu nama ya, jadi dinamakan juga Joko Sambang. Terus dipindahkan ke sini, dan di sini Kang, orang-orang itu nggak tahu itu salah mengartikan ataupun gimana, dikasih tulisan Joko Sambang gini. Ada juga yang kesini itu ini benar-benar makamnya Joko Sambang sang pendekar, ataupun ada juga yang di sini bilang makamnya si anak kecil itu. Begitu ya. Jadi ada dua versi ya, yang memang Ya. pemirsa ya. Satu makam yang saat ini masih
banyak orang yang berkunjung begitu untuk sekedar apa ya, ada yang niatannya itu memang mendoakan si ahli kubur, dan di sisi lain ada yang ingin merebut atau mendapatkan pusaka gaib. Ya, pusaka gaibnya yang terkenal ampuh ataupun sakti pada zamannya gitu. Oke. Jadi kalau kita mengacu kepada beberapa sumber yang sudah apa ya istilahnya umum, bahwa Joko Sambang ya pada waktu itu memang mempunyai pusaka yang sangat ampuh dari ibunya, sang ibu ya, dari sang ibu yang bernama Sutina. Sutina apa Sutina gitu ya. Oke. Kita masuk ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, kita masuk teman-teman dan melihat satu makam ya, yang saat ini untuk dari secara fisik begitu sederhana sekali, hanya apa ya istilahnya tidak dikijing seraya sebagus semewah yang lainnya seperti yang di luar sana ya saudaraku ya. Padahal kalau dihitung sejarah, ini sejarah besar yang menumpas salah satu kelompok Belanda ya. Bukti kalau ada dua versi ya, mungkin ya. Ini maesan ataupun apa ini namanya? Batu nisan. Batu nisannya itu ada dua. Yang satu jarak pendek, yang satu lagi diperlebar gitu. Oh begitu ya. Berarti yang baru itu yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Oke. Tapi kalau melihat dari bentuknya memang ada dua batu nisan. Iya. Yang lebih kecil itu mungkin yang lawas ya, yang kuno gitu ya. Sebetulnya untuk ukurannya ini ya Mantelor, ini seperti makam pada umumnya ya, jadi seukuran orang dewasa begitu ya. Dan ada juga cerita dari sisi lain ya Kang ya, sumbare Joko Sambang waktu itu gini, kita sumber ketemu tahun 1942 ana wong ndek teko timur laut, kowe bakal ngaliyo teko tanah Jawa utawa mulya nang negaramu. Iku wis wancine. Ngono kan. Iku cerita-cerita umum ya dari cerita. Jadi Joko Sambang itu di zaman itu pernah sesumbar ya, memberikan kalimat-kalimat ramalan gitu. Ramalan gitu. Apa mungkin si Joko Sambang itu orangnya pendek apa gimana, kita kan juga nggak tahu ya waktu itu. Iya. Kalau melihat dari kemungkinan apakah makam yang ada depan kita ini benar-benar makam Joko Sambang, ya bisa jadi memang orangnya apa ya, orang normal begitu loh. Mungkin 100 gitu katanya, 170 175 lah begitu ya tingginya. Kang, dulunya itu tempat ini ya maaf ya, ada warung-warung pinggir jalan, warung remang-remang gitu. Gitu. Terus akhirnya ini seperti tersisihkan punden ini Kang. Akhirnya ada pelebaran jalan, warung-warung itu digusur, warung remang-remang itu digusur Kang ya. Dan nggak ada sampai saat ini. Dan malah yang bertahan malah ini makam yang Joko Sambang ini begitu ya. Bahkan meskipun ada pelebaran jalan, makam ini masih kokoh di sini, masih tidak dipindah. Bukan berarti tidak bisa ya. Para pengelola ya sangat bisa sekali untuk memindah makam, teman. Karena banyak di luar sana ya. Jangankan hanya satu makam, pemakaman umum pun saja yang banyak makam di dalamnya itu bisa dipindah begitu ya. Artinya kemungkinan ya itu tadi karena ada penolakan dari warga. Ini sejarah kan. Di sisi lain ada faktor lain mungkin. Mungkin dari sisi goibnya ya kan, kemungkinan kan banyak cerita-cerita ketika para operator alat berat yang kebetulan ini kan Kang ya, kebetulan ini kan satu suro ya. Semalam itu ramai sekali di sini. Di sini ya tadi malam ya. Alat saya tidak bisa untuk mengambil gambarnya. Oke. Kang, kalau melihat dari bangunannya ini sangat sederhana sekali, artinya tidak dibangun semegah-megah yang ada di punden-punden yang lain. Kalau melihat dari material bangunannya hanya terbuat dari kayu begitu ya, dengan tembok biasa, ya tembok berapa meter itu 1 meter ya yang mengelilingi dari
bangunan tersebut, dan bahkan atapnya tidak dari genteng, Ya dari seng. dari seng ini loh. Kalau melihat dari apa ya istilahnya itu jasa sosok Joko Sambang ya, yang merupakan seorang pahlawan yang tidak mau wilayah ataupun daerahnya itu direbut oleh Belanda pada waktu itu ya. Dan di kisaran abad ke-18 memang Joko Sambang itu menjadi sosok seorang pendekar yang memang apa ya memberontak ya, dengan kebijakan-kebijakan Belanda yang membuat jembatan Ujung Galuh di Porong itu ya, banyak para pribumi yang dipekerjakan paksa di situ, disiksa, tidak dikasih makan ya. Jadi Joko Sambang itu adalah pahlawan yang sakti mandraguna dengan apa ya puncak kemarahan dari Eyang Joko Sambang pada waktu itu seperti apa Kang Mambelor? Katanya itu kemarahannya itu dia itu merasa ibunya itu seakan-akan mau kalau bahasa Jawanya orang dulu ya digagahi gitu ya. Mau dinikahi sama Lurah Abilowo gitu. Oke. Jadi Joko Sambang pada waktu itu dalam keadaan bertapa katanya. Terus di Gunung Gangsir ya. Di Gunung Gangsir. Terus dikasih kabar sama Pak D-nya yang kurang tahu ya Pak D-nya siapa ya gitu ya, lupa saya cerita itu. Dititipi sebuah pusaka sama ibunya. Terus Pak D-nya bercerita tentang permasalahannya ibunya, Kang. Oh, yang mau dinikahi oleh Abilowo. Saat itulah Sang Joko Sambang itu murka sekali, Kang. Akhirnya mengurungkan masa bertapanya, yang harusnya bertapa 40 hari, 40 malam, karena mendengar kabar ibunya akan dinikahi oleh Abilowo, yang Abilowo itu adalah apa ya istilahnya itu pro Belanda pada waktu itu ya. Tapi saudara seperguruan dari bapaknya Kang sebenarnya itu. Jadi sama-sama sakti ya? Gitu. Oke. Sehingga apa? Joko Sambang mengurungkan niatnya akhirnya bertapa, mencari pelaku-pelakunya ataupun antek-anteknya Belanda semua akan ditumpaskan dengan dibekali sebuah keris yang keris tersebut itu adalah keris dari ibu seorang dan ibu. Sampai sekarang ini Kang ya, keris itu sudah tidak ada cerita, makanya mungkin Kang ya, orang yang berdatangan ke sini itu berharap menemukan pusaka itu, pusaka gitu. Keris Joko Sambang warisan dari ibu itu tadi ya, karena terbilang sakti gitu Kang, keris ampuh gitu ataupun pusaka. Oke. Ini luar biasa teman-teman. Jadi meskipun tempat ataupun makam ini sangat sederhana sekali, banyak sekali orang-orang yang sengaja berkunjung ke sini, bahkan ada yang bersemedi dengan apa ya istilahnya bertapa di sini ya, dengan berbagai macam tujuan. Nah, di sisi lain ya, Eyang Joko Sambang yang dimakamkan di sini ya, menurut dari sumber tutur itu memang ada dua versi. Jadi ada yang bercerita di beberapa puluhan tahun yang lalu bahwa makam yang ada di depan kita itu sebetulnya bukan makam Eyang Joko Sambang seorang pendekar di zaman Belanda, tetapi adalah sosok anak kecil yang meninggal di Jalan Joko Sambang, Kota Mojokerto. Karena tidak anak tersebut yang meninggal tanpa nama, sehingga anak tersebut dinamakan Joko Sambang karena meninggal di Jalan Joko Sambang. Nah, setelah ada pelebaran jalan di Jalan Joko Sambang di Kota Mojokerto tersebut, maka makam anak tersebut dipindah ke sini. Nah, seperti itu ya. Tapi itu juga merupakan sumber tutur juga. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ekspor terus di wilayah ini ya. Banyak hal-hal unik, banyak sesuatu yang perlu kita angkat tentunya dari berbagai mitos, legenda dan sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan terus dan tetap bersama kami Bumbu Tamrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.